Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, mahasiswa PG IAIN Palu, Mapel Akidah Akhlak. Hari ini tanggal 29, hari Senin, bulan November tahun 2021, saya melaksanakan rekaman pembelajaran bersama dengan kelas 9B. Untuk kelas 9B ini memakai baju coklat. Kenapa? Karena pada hari ini tepat tanggal 29 sampai tanggal 4 mereka melaksanakan yang namanya penilaian akhir semester. Untuk baju coklat yang digunakan itu untuk membedakan antara kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengerjaan penilaian akhir semester tadi? Lancar? Semuanya berjalan dengan baik? Oke. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Kelas 9B. Adnan Munif ada? Ada? Bella Ayu Lansari? Ada. Dewi Ernawati? Ada juga. Dwi Andika? Ada. Faiz? Ada. Kemudian Farah Hibah? Ada. Vina? Ada. Kemudian Hibatul Maula? Ada. Kemudian Rizky Ramadan? Ada. Kemudian Riko Ardiansyah? Ini dia. Kemudian Muhammad Lutfi? Ada. Kemudian Muhammad Thayyib? Ada. Nazihan Junior Irfan? Ada juga. Kemudian Nazir Hidul Kiro? Ada. Nur Masela? Ada. Nur Hidayat? Ada. Riyadatus Solihah? Ada. Risma Amalia? Sofa Azhara? Zahra Amalia? Oke. Sekarang berapa anak-anak? Tanggal berapa? Bulan? Tahun? Sekarang kita akan mempelajari sesuai dengan RPP materi kita akan mempelajari perilaku terpuji terhadap diri sendiri dengan pokok bahasan berilmu dan juga kerja keras. Oke. Nah, ini ada media belajarnya. Oke. Nah, silahkan diperhatikan. Kita masuk ke berilmu. Tadi RPP-nya ini. Oke, nah ini dia. Pertama, yang namanya berilmu, kira-kira menurut kalian semua berilmu itu apa? Ayo, kira-kira berilmu itu apa? Berilmu itu berarti adalah orang yang memiliki. Nah, kira-kira ilmunya harus banyak atau sedikit? Tidak harus banyak. Lalu terus kemudian berilmu itu diambil dari kata apa? Ilmu, yakni apa bahasa? Bahasa Arab. Sekarang contoh umpamanya, Riko sekolah hanya sampai kelas 7 MTS. Setelah itu dia menekuni bidang seni. Dia bisa membuat meja, terus kemudian dia bisa membuat kursi,
terus dia kemudian bisa membuat papan tulis terus, dia membuat papan tulis yang mana itu nanti diekspor. Kira-kira Niko, yang tadi sampai kelas 7, kira-kira disebut orang berilmu atau tidak? Iya, berarti berilmu itu antara lain adalah orang yang memiliki ilmu atau orang yang memiliki keahlian. Jadi kalau kita merujuknya, yang namanya berilmu berarti bukan hanya orang yang berpendidikan. Terus pokoknya orang yang memiliki skill atau keahlian itu adalah orang-orang berilmu. Terus kemudian kira-kira berilmu itu penting atau tidak? Kita menjadi orang yang berilmu, kira-kira itu perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Kita memiliki ilmu itu kira-kira menjadi kebutuhan, kewajiban atau keharusan? Menjadi kewajiban juga, keharusan juga, kebutuhan juga. Berarti manusia itu penting sekali atau tidak memiliki ilmu? Penting sekali. Ada yang membawa sesuatu di tangannya, gelar mungkin, jangan, pokoknya kesenian lah, kan seperti itu. Itu juga membutuhkan yang namanya ilmu. Setelahnya kita masuk ke kompetensi dasar dan tujuan. Nah, kompetensi dasarnya di sini satu, pertama, materi pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian semua bisa mengamalkan perilaku menuntut ilmu dan juga kerja keras. Tadi kalian sudah tahu apa itu yang namanya berilmu, adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Terus kemudian nanti diharapkan kalian juga bisa mengidentifikasi atau menganalisis contoh-contoh dari orang berilmu, contoh-contoh dari orang yang tidak berilmu, dan dampak positif bagi orang-orang yang berilmu. Contoh, seperti tadi ketika penanya akhir semester, kira-kira ada tidak temannya yang bertanya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Pasti ada lah, ya. Pasti. Kenapa kok bertanya? Karena berarti kalian yang ditanyai tadi itu dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu lebih. Jadi seperti itu. Artinya menjadi nomor tempat rujukan. Terus kemudian selanjutnya kompetensi dasarnya di sini silahkan dilihat kompetensi dasar kita pada siang hari ini. Nah, ini tadi ya, agar kita bisa menghayati. Terus kemudian indikatornya apa? Kalian bisa menunjukkan dalil berilmu. Kira-kira tolak berilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu dalil berilmu atau tidak? Iya ya. Ya, berarti nanti kalian harus bisa menyebutkannya. Ya. Kemudian silahkan dilihat tayangan ini. Nah, kita main-main dengan video. Mana videonya? Jihad menuntut ilmu. Jihad dengan Al-Quran sudah. Jihad dengan membuka kedok munafik kafir sekuler liberal sudah. Jihad dengan menuntut ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, makanya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarjina, sampai dia pulang. Tapi jangan gara-gara hanya kita pulang-pulang. Gue gak pulang, mama sudah rindu mau puasa, kata Ustaz lebih lama bagaimana pahala dulu. Tapi waktu kepada orang tua juga adalah bagian dari jihad, menggerakkan segala kemampuan untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan anak, menyelamatkan keluarga. Maka katanya Rasulullah, karena bisa bilillah yang sama dengan orang yang berjihad bisa bilillah. Sampai kapan? Hatta yarjina, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing.
Pak Ustaz, ini ilmu apa saja? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, semua ilmu yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar ilmu biologi. Ilmu biologi ilmu kafir. Jangan belajar psikologi, psikologi sekuler. Jangan belajar komputer. Komputer bukan Islam. Dengan komputer itulah ceramah kita bisa didengar oleh saudara-saudara kita di penjuru dunia. Dengan streaming. Ini kan alat. Ini alat yang punya orang kafir, tapi memanfaatkannya kita. Oleh sebab itu maka ini alat dipahami dengan alat bahwa dia hanya penyampai berita saja. Gara-gara belajar ilmu psikologi itulah orang bisa menjelaskan bagaimana psikologi Islam, ekonomi Islam, politik Islam. Ini hebatnya Islam. Cari di agama lain. Ada mengkaji tentang psikologi Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Semuanya dikaji dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW datang membawa agama yang bukan untuk mati. Banyak orang Islam dianggapnya Islam itu mati. Jika kalau sudah Ustaz datang ke kantor, Ustaz, alhamdulillah dengan kedatangan Ustaz, tapi jadi ingat mati. Memang jadi Ustaz mati. Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk mati, tapi pahalanya bisa dibawa mati. Allah turunkan Al-Quran untuk ente hidup di dunia dengan benar. Kalau berekonomi, ekonominya Islam. Kalau berpolitik, politiknya Islam. Kalau ente benar hidup di dunia, nanti ada dapat pahala yang benar. Bukan berarti kalau sudah cerita Islam mati. Sudah cerita Islam mati. Akhirnya orang tidak menganggap Islam itu untuk dunia. Jelas-jelas doanya diulang-ulang ketika bawah. Ini rukun yang mana? Ini aja Rasulullah. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya dulu. Mustahil dapat ajaran hasanah kalau dunianya morat-marit. Oleh sebab itu maka genggam dunia ini. Perasaan biasanya ceramah kan begini semangat. Banyak anak-anak muda. Anak muda mesti kasih semangat. Nanti kalau saya ceramah, anak muda sekalian, marilah kita mengingat sabda itu. Tapi kita kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut yang tadi di atas? Kalau tak melihat video tadi di atas, belajar ilmu itu sifatnya umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum untuk ilmu-ilmu agama Islam, khusus untuk ilmu-ilmu agama Islam, atau khusus untuk ilmu-ilmu beragama Islam, atau umum untuk ilmu-ilmu yang sifatnya keseluruhan seperti IPA, IPS dan juga lain-lainnya. Kira-kira umum atau khusus? Umum. Berarti menuntut ilmu itu sifatnya umum. Berarti kita belajar biologi, terus kemudian matematika algebra, itu berarti boleh atau tidak? Boleh. Kira-kira dilarang atau tidak di dalam agama Islam? Tidak. Oke. Jadi dari video di atas tadi kita mendapati kesimpulan bahwa satu, belajar ilmu itu sifatnya umum, tidak ada yang namanya batasan, entah itu ilmu agama atau bukan ilmu agama. Kita tadi dicontohkan komputer, Facebook, YouTube, itu kira-kira yang membuat orang Islam atau tidak? Tidak tahu, tapi orang Islam menggunakannya atau tidak? Itu bisa meringankan atau tidak? Dari ilmu-ilmu tersebut itu justru kita sebagai orang Islam juga diringankan atau mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Coba umpama kita niku setiap hari atau Google itu tidak pernah ada, kira-kira kita mau mencari informasi di mana? Di mana kira-kira? Kita umpamanya kalian memiliki tugas disuruh mencari informasi tentang ini. Kira-kira jawaban pertama itu yang diketik di Google kan? Kayaknya umpamanya kalau Google itu tidak pernah diciptakan, website tidak pernah diciptakan, internet tidak pernah ada. Kira-kira bagaimana hidup kita? Normal atau tidak? Kira-kira ilmu pengetahuan bisa tersebar dengan mudah atau tidak? Sulit kan? Nah itulah yang disebut dengan apa yang namanya tadi berilmu. Jadi setiap orang berilmu pasti akan membuatkan sesuatu yang manfaat. Kita sekarang masuk ke materi inti. Silahkan diperhatikan.
masuk ke materi berilmu. Pengertian dari berilmu. Nah, di sini disebutkan berilmu, kata berilmu ini berasal dari bahasa Arab ilmu yang artinya sebuah pengetahuan. Saya yakin setiap siswa yang ada di ruangan ini pasti memiliki pengetahuan. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2 kan? 2 tambah 3? 5. Terus kemudian contoh lagi. Antara lembar biru dan lembar merah. Ini kira-kira banyakan mana? Loh, kok bisa? Ini ukurannya sama kan? Sama, ukurannya sama. Warnanya berbeda. Terus kemudian nominalnya juga berbeda. 1 dan 5 itu banyakan mana? Banyakan 5 atau 5. Tapi antara 2 ini kira-kira besaran mana? Kira-kira kalau sampai dikasih suruh milih salah satu saja, kalian disuruh milih salah satu saja. Kira-kira pilih biru atau merah? Biru bisa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa antara biru dan merah ini nilainya lebih besaran yang merah. Meskipun angkanya besaran yang biru, tapi jumlah nolnya besaran yang merah. Itu juga termasuk yang namanya pengetahuan. Coba kalau kita itu tidak mengenal yang namanya nominal, antara biru dan merah itu kira-kira pilih yang mana? Merah. Sing ndi kira-kira? Kalau kita tidak mengenalnya, ya kita pilihnya asal-asalan. Bisa jadi biru, bisa jadi merah. Kita tidak tahu. Kira-kira dari 2 niki tadi, ini adalah yang besar, ini kita tidak tahu. Ya itulah tadi yang namanya pengetahuan atau kepandaian. Ketika kalian disuruh memilih tadi, kalian pasti memiliki kepandaian untuk membedakan antara yang biru dan merah ini pasti besaran yang merah. Contoh saja, ayah kalian yang seorang petani itu kira-kira rata-rata itu bisa matematika atau tidak? Ayah saya saja niku nek secara matematika itu tidak bisa, disuruh tambah-tambahan itu tidak bisa. Tapi kalau masalah membedakan antara biru dan merah itu tahu. Kira-kira ada tidak yang orang tuanya seperti itu atau mbahnya seperti itu? Ada loh, itu pasti ada. Nah itulah yang tadi disebut apa? Berilmu juga. Artinya apa? Dia pandai, memiliki apa? Kepandaiannya apa? Membedakan sesuatu. Terus kemudian lagi, berilmu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi jelas yang namanya berilmu tadi didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kalian tadi saya minta untuk memilih antara merah dan biru, atas dan bawah, pasti milihnya yang bawah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pilihan tersebut itu didasarkan atas pengetahuan yang kalian miliki. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian di sini juga disebutkan orang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan yang menggunakan akalnya. Oke, jadi sudah jelas. Yang namanya berilmu ini tadi adalah orang yang menggunakan akal, otak. Jadi otak itu benar-benar berharga. Sampai-sampai di dalam kewajiban sholat, otak itu menjadi salah satu fungsi utama. Otak tidak berfungsi, sholat tidak wajib. Otak berfungsi, selamanya sholat juga menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beragama Islam. Sekarang kita masuk ke dalilnya. Dalilnya apa saja? Nah, perhatikan ayat berikut. Dalil dari berilmu. Di sini ada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yadarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Di sini disebutkan artinya apakah kamu orang-orang muslim yang lebih beruntung atau orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kira-kira sama atau tidak? Orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan tidak sama tau ya? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.
Jadi otak memiliki menjadi salah satu faktor yang namanya untuk menjadi orang berilmu. Salah satu faktornya. Terus kemudian ada hadis lagi. Nah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dawuh Kanjeng Nabi, sabda Nabi Muhammad Rasulullah, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin selamat dan bahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya juga. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Ini nanti kita kaitkan dengan tadi, video tadi. Tadi Ustaz Abdul Somad mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antara akhirat dengan dunia itu katanya duluan mana? Dunia. Di sini antara lafaz tersebut itu katanya duluan mana? Antara dunia dengan akhirat. Dunia juga kan? Nah, berarti di situ disebutkan ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka perhatikanlah segala sesuatu, manfaatkanlah dengan baik sesuatu kesempatan kita yang ada di dunia. Jadi seperti itu. Jadi jelas, ya? Jadi yang namanya berilmu itu menjadi salah satu kunci kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Kira-kira ada yang memiliki tetangga seorang sukses? Ada apa tidak? Terus kemudian kira-kira ada tidak tetangganya yang kaya? Sing omahe wabik duwe mobil. Coba tanya, kira-kira dia orang berilmu atau tidak? Atau sama kalian lihat saja, menurut kalian itu orang berilmu atau tidak? Atau orang yang memiliki ilmu atau orang yang memiliki keahlian atau tidak? Iya atau tidak kira-kira? Iya atau tidak? Ayo jawab jujur. Nah, ini ketane lapangan ngomong tuh nggih. Nek sane Masjid Pak Matrodi, apa Muslim Pak Matrodi almarhum. Omahe masih muapi. Tanah lapangan pas ono sing omahe tingkat. Nah, itu milik orang berilmu atau tidak? Pak Yusa, ya kan? Itu orang berilmu atau tidak? Sama. Berarti kuncinya seperti berarti kesuksesan di dunia itu diawali dengan yang namanya ilmu. Kesuksesan di akhirat juga itu diawali juga dengan yang namanya ilmu. Berarti kunci sukses itu apa? Ilmu. Berarti jelas kunci kesuksesan itu adalah ilmu. Rata-rata ketika kita masih sekolah, ilmu bisa didapatkan di sekolah. Jadi manfaatkanlah sekolah kalian dengan giat, dengan rajin. Agar apa? Agar nanti kita menjadi orang yang berilmu. Nah, kita masuk ke nilai positif berilmu. Nah, nilai positif berilmu itu apa? Nah, di sini satu bisa dibaca ya. Satu, memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Jelas, ya. Ketika kalian punya masalah, itu kira-kira tanyanya kepada siapa? Kepada siapa? Wes gampang. Nah, ya. Kalian punya orang tua seperti ini. Kalian punya orang tua. Orang tuanya itu selama mulai dari umur 20 tahun sampai tua itu tidak pernah sholat. Terus kemudian kalian ditanya oleh orang tuamu tadi, nah, saya itu mau melakukan kewajiban saya yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya saya tinggal, yakni sholat. Kira-kira jawabanmu itu bagaimana? Kira-kira jawabanmu bagaimana? Tadi orang tua benar, bagaimana cara saya agar saya itu bisa mengqadha atau melunasi hutang-hutang puluhan tahun yang saya lakukan tadi? Jawabanmu apa kira-kira? Kira-kira apa jawaban kalian? Lah itu bayar kafarah itu yang seperti apa? Kita tahu, umpamanya posisi orang tua kita itu tidak punya apa-apa. Yang ada itu hanya sepetak tanah, atau sawah. Itu yang menjadi penghasilan sehari-hari. Sementara dia tadi menginginkan untuk melunasi hutang-hutang sholat yang pernah ditinggalkan ataupun hutang-hutang yang lain. Kira-kira bagaimana kamu memutuskannya?
Nggak tahu kan? Berarti jawabannya ada di mana? Ada di orang yang berilmu. Berarti kita harus tahu bahwa jawaban tersebut bisa diambil dari orang yang paham tentang ilmu fikih. Jadi seperti itu tadi, bahwa memperoleh kepuasan batin ketika mampu mengatasi keadaan yang bermasalah. Umpamanya begini, ketika tadi sama memberikan jawaban ke orang tua salah, kira-kira aku getun tuh gak? Atau isin tuh gak? Malu tidak kira-kira? Uang tua wis takok anaknya seperti ini, jawabannya balik bareng besok ternyata orang tua kita budal berangkat di rumah Pak Kiai, jawabannya berbeda, matur atau bilang kepada kalian, nah jawaban Pak Kiai kemarin itu seperti ini, sementara jawaban itu seperti ini. Nah kira-kira bagaimana reaksimu? Isin malu dan batin ini pasti apa tidak puas loh. Artinya tapi kalau bagi orang yang berilmu ketika memutuskan masalah tadi memiliki kepuasan batin. Terus kemudian bagi orang lain, nah bagi orang lain ini apa? Memberi jalan terang dalam petunjuk sebagai petunjuk pengarahan dan nasihat tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Nah, kita sudah tahu tadi ketika ada yang namanya permasalahan, pasti orang berilmu itu mendapati yang namanya suatu masalah dan akan mendapati yang namanya jawaban atau jalan terang. Jadi orang berilmu itu dibutuhkan baik di dunia dan juga orang-orang yang memiliki masalah. Kira-kira pernah tidak kalian bertanya ketika mendapatkan masalah, bertanya kepada orang yang tidak tahu apa-apa? Gampang seperti ini. Mengerjakan soal matematika, ada PR, dikerjakan di rumah. Pernahkah kalian bertanya kepada orang tua? Tidak sama sekali kan? Kenapa tidak pernah? Karena tidak tahu. Bukan seperti itu. Tapi kalau umpamanya guru orang tua kalian itu memang pengajar matematika juga, kira-kira bertanya atau tidak? Pasti bertanya juga. Loh, jadi seperti itu, orang berilmu ini nanti akan dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya saya punya LKPD, silahkan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Waktu pengerjaan 10 menit. Nah, saya bagi 1, 2, 3 ini kelompok 1. 1, 2, 3 berarti kelompok 2. 1, 2, 3 berarti kelompok 3. Kemudian belakang. Kemudian 1, 2, 3 dan 1, 2 ya. Ayo silakan dikerjakan.
Oke, waktunya sudah habis. Sekarang setiap kelompok silahkan mewakili satu untuk presentasi. Aku mau tahu. Ayo, kira-kira yang mana dulu? Siapa dulu kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Ayo. Dia silakan dibaca. Sudah? Ayo, silakan berdiri. Ya, di situ saja di depannya, enggak masalah. Bentar. Pertanyaan ditujukan kepada Anda. Sekali lagi panggilan ditujukan kepada Anda. Setelah tunggu silakan dapat berdoa. Oke, kelompok 2 tadi siapa? Ayo, oke. Oke, kemudian kelompok 3. Ayo. Kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Oke, kelompok 5 terakhir. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari yang sudah kita pelajari mengenai berilmu dan kerja keras, kita dapat menyimpulkan satu, berilmu itu adalah pengetahuan alias orang yang memiliki pengetahuan. Jadi orang yang memiliki skill atau keahlian itu juga masuk terilmu apa tidak? Oke, juga termasuk berilmu. Terus kemudian kerja keras apa kemarin? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi jelas, ya. Artinya ketika kalian mengerjakan sesuatu, ada kesungguhan sebelumnya, bahkan ketika dilakukan itu termasuk kerja keras. Kita teruskan, ya. Terus kemudian kita masuk ke ini tadi, post test. Ada beberapa pertanyaan. Setelah pembelajaran materi berilmu, apa definisi pengertian berilmu menurut kalian? Saya pengen tahu, kira-kira berilmu menurutmu apa? Berilmu menurutmu apa? Tadi. Oke, nah Kak, menurutmu? Berilmu? Mempunyai ilmu. Nah, menurutmu? Mempunyai pengetahuan. Nah, menurutmu? Apa? Apa kira-kira? Berpendidikan juga boleh. Sekarang kalau yang kedua, setelah pembelajaran materi berilmu apa saja contoh perilaku berilmu menurut kalian? Kita kan sebagai seorang peserta didik, kira-kira berilmu menurut kalian yang bagaimana? Yang belum, kamu dengan Nika. Contohnya apa kira-kira? 1. Oke. Kemudian salah ini. 2. Contoh perilaku berilmu. Menjaga perkataan. Oke. Terus kemudian maksudnya ketiga, menurut kalian apakah definisi dari kerja keras tersebut? Kalau kamu, kerja keras itu maksudnya apa? Ya. Apa? Belajar dengan sungguh. Oke. Yang terakhir, setelah baru saja melakukan penilaian semester, kita baru saja melakukan UAS. Kira-kira perbuatan apa yang kalian lakukan masuk kategori kerja keras? Nah, yang semalam kalian pernah melakukan apa? Coba. Nah, Salsa. Belajar. Riko. Apa? Nomor 4, kita baru saja melakukan penilaian semester. Kira-kira perbuatan apa yang kalian lakukan masuk kategori kerja keras? Apa? Kedua lakukannya kok semalam. Bus. Kalau kamu belum
Suka belajar? Nanti enggak? Belajar apa? Termasuk salah satu kerja keras berarti belajar. Kira-kira tidak mau memberikan contekan termasuk kerja keras apa tidak? Termasuk. Termasuk. Jadi seperti itu. Dan karena kita pelajarannya hari ini selesai, mari kita tutup sama-sama dengan doa. Silakan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu belajar karena kita memasuki waktu penilaian akhir semester di akhir semester ganjil tahun 2021 tahun 2022. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.